ditemani saat kunjungan lagi. Jika demikian, minta satu orang menyertai keterangan periksa. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Widya Kusna Seta dengan tugas pada hari ini. Apakah Ibu Rena? Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan ANC lengkap ya Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu datang ke sini dengan siapa ya Ibu? Baik, boleh memanggil satu Ibu untuk menemani Ibu di sini. Pemeriksaan keadaan individu terhadap keadaan badan dan tanda-tanda vital dan cuci tangan. Baik Ibu, kita langsung saja melakukan pemeriksaan ANC, yaitu dengan pemeriksaan umum. Yang pertama saya akan memeriksa keadaan badan Ibu dan tipe tubuh Ibu. Keadaan badan Ibu baik dan tipe badan Ibu baik. Baik, tinggi badan Ibu 150. Kita lanjut periksa ke berat badan Ibu ya. Baik, berat badan Ibu 45. Kita lanjut dengan pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital. Kita langsung mulai saja pemeriksaan tekanan darah Ibu ya. Biasanya tekanan darah Ibu berapa ya? Baik Ibu, selanjutnya kita akan memberikan kebutuhan nutrisi Ibu yang bisa Ibu lakukan sehari-hari. Yang pertama, kebutuhan nutrisi. Dan kebutuhan nutrisi Ibu bisa dapat mengandung karbohidrat pada nasi, protein pada. Baik, tekanan darah Ibu cukup baik, 125 ya Ibu. Dengan dosis sedikit, kemudian minumnya kita lakukan sampai 12 gelas per hari. Selanjutnya Ibu juga Baik, kita lanjut dengan pemeriksaan tubuh Ibu ya. Chris. Kita lanjut dengan pemeriksaan sebelumnya bersihkan kerja Ibu. Apakah saya Ibu bersihkan sendiri? Dengan pemeriksaan lagi Ibu ya. apakah selanjutnya lanjutkan pemeriksaan dengan jabel. Nah, itu juga melakukan persediaan saraf pada janin. Kemudian keinginan solusi sifat sensitif ataupun pemeriksaan di Baik, tadi Ibu 80 kali per menit. Baik, Ibu isi 50. Baik, tubuh Ibu juga baik, 36 cc. Sini Ibu. Baik, suhu tubuh Ibu 36 Celcius ya. Baik Ibu, kita lanjut dengan pemeriksaan gula. Sebelah tangan Ibu yang selalu beraktivitas sebelah mana ya Ibu? Baik, kita melakukan pemeriksaan di tangan Ibu yang jarang beraktivitas ya Ibu.
lanjut dengan pemeriksaan di area rambut ibu ya, atau di area kepala ibu. Saya izin untuk melihat rambut ibu. Baik, rambut ibu cukup baik, bersih, tidak ada ketombe. Rambut ibu juga hitam, tidak pirang ya ibu. Setelah itu daerah Baik ibu, kita lanjut dengan pemeriksaan muka. Saya izin melihatnya ibu. Baik, muka ibu tidak ada pembengkakan atau udem. Muka ibu normal. setelah itu bagian konjungtiva, selera mata dan udem. Baik ibu, kita lanjut dengan pemeriksaan di mata ibu. Izinnya ibu. Baik, saya sudah selesai memeriksa pemeriksaan mata ibu. Selera mata ibu baik, warna mata ibu putih bersih, tidak ada kekuningan, tidak ada udem juga, baik semua ya ibu. Setelah itu periksa bagian leher, ada tidaknya pembesaran ganja tiroid, vena jagularis dan ganja pinggang. Baik ibu, kita lanjut dengan pemeriksaan leher. Ibu boleh bangun. Saya izin untuk memeriksa leher ibu ya. Baik, leher ibu tidak ada benjolan atau kelenjar. Baik, tidak ada benjolan dan tidak ada kelenjar TV atau kelenjar tiroid di tengah-tengahnya ibu. Leher ibu cukup normal. Nah, Setelah itu banyak darah bisa atau tidak, hipertensi, kepala air, penegangan tisu, air darah dan baik ibu, kita lanjut dengan pemeriksaan payudara ibu. Saya izin untuk periksanya ibu. Baik, payudara ibu simetris, puting susu ibu sudah menonjol, area mamanya ibu sudah ada, dan kolestrum ibu sudah mulai keluar sedikit ya ibu. Baik, saya lanjut dengan pemeriksaan di perut ibu. Perut ibu adanya linea nigra dan strie, terus tidak ada bekas operasi dan pembesaran di perut ibu juga tidak ada. Leopard 1 lakukan hemifilis pelari dengan menggunakan jari menyelesaikan kehamilan pada menyelesaikan bagian janin yang berada di fundus uteri. Baik ibu, kita lanjut dengan pemeriksaan palpasi atau pemeriksaan Wilford. Kita langsung saja ya ibu. Kaki ibu boleh ditekuk. Lanjut, kumpulkan massa. Selanjutnya, ini fundus uteri, dua jari. Selanjutnya, ukur menggunakan teknik hektonal atau teknik buka menggunakan metlin. Selanjutnya, periksa. Belum tri dadu. Dan pemeriksaan, kita lentikan bagian atas, terasa lunak, lebar dan tidak melentik. Kemungkinan ini bokong janin ibu ya. Selanjutnya di leopard kedua, tangan satu menahan tangan sebelahnya dan didorongkan, kemudian diraba, terasa
panjang, keras. Ini kemungkinan punggung janin ibu ya. Selanjutnya tangan sebelah menahan dan tangan sebelah meraba. Terasa benjolan-benjolan kecil. Tidak ada ruang. Ini kemungkinan bagian kecil janin ibu. Selanjutnya masuk ke leopard 3. Jika teraba bagian keras, melenting, bulat, ini kemungkinan kepala janin ibu ya. Selanjutnya ukur. Sudah berapa besar kepala janin masuk ke pintu atas panggul ibu? Sudah 3/5 yang masuk ke pintu atas panggul ibu. Baik, pemeriksaan leopard ibu sudah selesai. Baik, kita lanjut dengan pemeriksaan DJJ ibu. Baik, DJJ janin ibu normal 130 kali per menit. Genitalinya jika diperlukan ada tidaknya varises sembarangan dan luka pada pulva dan vagina, ada tidaknya bekas luka atau tali tanda. Baik ibu, kita langsung dengan pemeriksaan genitalia ibu. Kaki ibu ditekuk. Baik, kira-kira ibu tidak ada kemerahan dan tidak ada varises ya ibu. Baik, normal. Ekstremitas ada tidaknya varises dan udem di kaki. Baik ibu, kita lanjut dengan pemeriksaan di kaki. Saya lihat tidak ada udem dan varises di kaki ibu, berarti normal. Sudah bu. Tidak ada Pelvimetri dengan periksa dalam jika diperlukan, terus pemeriksaan laboratorium jika diperlukan, pencegahan infeksi setelah tindakan, penilaian hasil pemeriksaan, buat kesimpulan hasil pemeriksaan, terus prognosis dan penata laksanaan. Baik, di sini saya menyimpulkan semua hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan ibu. Semuanya cukup normal, darah ibu 125 per 80. Selanjutnya yang lainnya cukup normal. DJJ janin ibu cukup normal 130 kali per menit dan kehamilan ibu sesuai pembesaran perut ibu sesuai dengan kandungan ibu. Sekarang kehamilan ibu sudah memasuki 37 minggu ya ibu. Ibu baik-baik menjaga kandungan ibu sampai lahiran nanti sehingga ibu dan janin ibu selamat dan lancar saat persalinan. Baik ibu, karena saya sudah selesai melakukan pemeriksaan, saya izin pamit dan keluar ya ibu. Karena pemeriksaan fisik ibu sudah selesai, saya izin untuk mencuci tangan ya ibu. Hasilnya semuanya normal ya ibu. Nah, saya sedikit menambahkan, saya akan memberikan pendidikan kesehatan yang pertama yaitu bagaimana kebutuhan nutrisi ibu sehari-hari makannya berapa kali sehari. Saya sekarang makan setiap hari itu 3 kali sehari. 3 kali sehari ya.
ya. Bagus sekali ya Ibu ya, sudah tahu seharinya itu 1 jam, terus minumnya pada malam hari. Kenapa? Kalau tablet tambah darinya kan kayak habis gitu Ibu. Nah terus gimana pola istirahat Ibu itu kan? Sering mengganti atau tidak? Tidak Bu. Iya, bagus sekali ya Ibu ya. Saya tambahkan lagi pola istirahat yang normal itu, apalagi ini kan Ibu udah semester ketiga. Nah, jadi pola istirahat pada malam hari yaitu 7-8 jam. Kalau siang hari 1-2 jam ya Bu ya. Terus gimana Ibu mandinya? Sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali sehari. Normal ya Ibu ya. Nah, jangan lupa. Baik, saya sedikit tambahkan lagi. Tadi kan Ibu bilang mandi sehari 2 kali ya Bu ya. Bagus sekali. Saya sedikit tambahkan lagi tentang kebersihan diri, cara berpakaian. Nah, Ibu harus sering mengganti celana dalamnya ya Bu ya. Jangan sampai lembab karena bisa menimbulkan bakteri di situ. Nah, jadi kita harus menjaga. Yang kedua, itu menggunakan bra yang terlalu ketat ya Bu ya. Hanya menampang bagian payudara saja. Karena bisa membuat Ibu sesak juga nanti. Terus menggunakan pakaian itu jangan terlalu ketat juga Bu, yang dominan saja lah. Terus Ibu juga bisa mengajak suami Ibu lagi bersantai gitu Bu. Ibu bisa mengajak suami Ibu untuk berkomunikasi kepada janin dengan cara mengelus perut Ibu, menyapanya. Terus hal yang tidak boleh yang dilakukan pada ibu hamil yaitu tadi saya bilang jangan menggunakan bra yang terlalu ketat, terus jangan menggunakan sepatu yang tinggi-tinggi ya Bu ya. Nah terus jangan melakukan aktivitas yang terlalu berat. Kalau Ibu menganggap hal itu berat jangan dilakukan. Ibu bisa minta bantu kepada suami Ibu ya Bu ya. Nah terus Ibu melakukan aktivitas itu sebelum tadi yang terlalu berat. Terus Ibu juga bisa mengepel lantai dengan cara menjongkok ya Bu ya. Nah karena bisa membantu pembukaan pada Ibu. Nah terus Ibu juga bisa mengikuti yoga hamil untuk semester ketiga ya Bu ya. Nanti ke depannya. Nah, terus ada tanda bahaya pada kehamilan. Apakah Ibu sudah tahu tanda bahaya salah satunya di mana? Oh tidak tahu ya. Nah saya sedikit jelaskan tanda bahaya pada kehamilan itu salah satunya ada pendarahan Bu. Apalagi udah trimester ketiga nih Bu. Nah, jadi kalau Ibu merasa ada keluar darah sedikit atau banyaknya, Ibu harus segera datang ke puskesmas ya Bu untuk kontrol karena takutnya itu tanda bahaya pada kehamilan. Karena kalau Ibu hamil mengeluarkan darah itu tidak normal Bu. Ada tahunya takut ada tanda bahaya pada kehamilan. Terus Ibu sudah tahu persiapan persalinan itu apa saja? Sudah tahu Bu, itu harus mempersiapkan berkas, kemudian selain itu juga mempersiapkan mental, kemudian biaya, kemudian melahirkan di mana, kemudian melamar oleh siapa, kemudian juga mempersiapkan barang-barang seperti baju bayi ataupun baju saya bersalin ataupun untuk ganti pada saat setelah bersalin. Kemudian selanjutnya kalau bisa juga makan makanan dua gitu yang saya sadar Bu. Ya, sudah bagus ya Ibu, sudah baik pengetahuan Ibu tentang persiapan persalinan. Sedikit saya tambahkan lagi, Ibu jangan lupa menyiapkan donor darah karena nanti takut-takut Ibu mengalami persalinan, Ibu mengalami pendarahan. Nah, jadi pendonor darah ini sudah siap. Nah, terus juga Ibu harus menyiapkan Ibu ingin bersalin di mana. Lebih baik saran saya Ibu persalinan di fasilitas yang lengkap ya Bu ya. Nah, terus jangan lupa persiapkan transportasinya untuk datang ke tempat persalinan. Nah, terus ada tanda persalinan ini pengeluarannya seperti apa Ibu sudah tahu? Pengeluaran apa tuh Bu? Pengeluaran tanda-tanda persalinan. Dia keluar darah bercampur air.
saja mulus yang sangat sakit gitu Bu. Kemudian rasa ingin mengejar. Ya, saya sedikit tambahkan lagi. Jangan lupa Bu, kalau penanda pesanan itu ada pengeluaran pecahnya ketupat. Nah, itu salah satunya. Jadi sudah baik tadi Ibu sudah tahu tentang penanda pesanan. Selanjutnya Ibu boleh datang lagi 2 minggu yang akan datang. Ibu boleh datang lagi konsultasi ulang. Apakah Ibu sudah paham tentang apakah Ibu sudah paham tentang pendidikan kesehatan yang sudah saya sampaikan tadi? Sudah belum? Sudah ya Bu ya. Ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Kalau misalnya saya datang pas saya ada kayak keluhan gitu boleh nggak? Boleh banget Bu, karena kan bisa di sini untuk mengatasi keluhan tersebut. Apakah keluhan tersebut normal atau tidaknya? Nah, Ibu boleh datang lagi sini. Kalau Ibu mengalami keluhan sebelum 2 minggu ke depan, boleh datang lagi ke sini Bu. Jadi tidak perlu harus 2 minggu ke depan baru Ibu datang lagi di sini. Apakah ada yang Ibu tanyakan lagi? Tidak ada Bu. Tidak ada, baik tidak ada. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Selamat siang ya Ibu, terima kasih.